Tapi pertanyaannya sangat enteng karena saking bodohnya, Pak. Ya. Dunia adalah panggung sandiwara, di mana sandiwara itu rentengan cerita, dan cerita itu juga termasuk rentengan takdir demi takdir. Sebelum ditayangkan, cerita itu sudah dibuat olehnya. Misalkan kalau ceritanya Allah, berarti yang buat Allah, ya berarti begitu. Terus tujuannya apa sih Gusti Allah gawe cerita? Ada yang cerita ngenesi, nyenengi, aja manis surga neraka. Tujuannya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ada amal sing dideleng, ada amal sing ora dideleng. Berarti Gusti Allah ana sing seneng ya, angger duwe senengan berarti ana sing ora bisa senengi. Setuju ya, Gus? Begitu. Kalau ada seneng ada tidak seneng berarti Gusti Allah apa ya? Pilih kasih. Artinya wong bebas kuasa kok bisa seneng orang seneng, gak seneng bawis. Bener ya? Kayak kue. Dia walaupun ya Bos tidak berbobot tapi memang kudu tak sampai kena. Ngapunten Gus, ngapunten. Itu yang kedua. 3 saja ya Gus. Nah. Sak kerso. Yang ketiga Gus, yang ketiga, pada waktu kita menghadap, ya, ada kata-kata ingsun urip, ingsun madhep maring urip, baik ananing awake dewek maupun di luar awake dewek. Nah, artinya ingsun urip roh niku ngadep kari urip. Urip kan jerone urip kan pada bae urip jerone jabane urip. Kok bisa madhep? Ngapunten nggih. Ngapunten banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah semangat niki ya. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya menjawab itu ada 2 sudut kacamata, Pak. Kacamata dunia dan kacamata akhirat, kacamata syariat, kacamata hakikat. Satu pertanyaan, nyapo Gusti Allah kok gawe cerita sing macem-macem, tujuannya nyapo sih? Nah gitu. Apa tujuannya? Pertama, dari surat Al-Baqarah tadi Allah dawuh sebelum menjadikan Adam itu Allah gampangane berkonsultasi, bahasane ngomong nang para malaikat. Iki bahasa syariat sik ya, kacamata. Kat aku iki arepe ndadekno makhluk ning bumi. Jenenge menungso, namanya manusia, yang maksudnya kujadikan sebagai khalifah. Apa sih khalifah? Pemimpin. Terus dijawab ambek salah siji malaikat. Yang salah siji malaikat itu nanti akan disebut iblis ya. Itu penasehati malaikat. Ya Allah, apakah kurang cukup kami ribuan malaikat setiap saat dan setiap waktu bertahmid,
bertasbih, mensucikan jenengan, bersujud. Nanti apa tidak menjadikan satu pertumpahan darah di bumi ya? Iku jawabannya salah siji malaikat, dia sebagai penasehat. Kalau dilihat kenyataannya, pada saat itu malaikat kan sudah tahu Pak, cerita aluri akhirnya jadinya di dunia itu bagaimana lah gitu toh. Yang perlu kami garis bawahi di sini, khalifah adalah pemimpin. Menjadi pemimpin di atas bumi ini. Manusia itu akan beranak pinak ya. Dan disitulah dia akan mengarahkan untuk menyembah menyang aku. Pertama Adam, berarti sapa sing dipimpin? Anak dan istrinya. Wis, dipimpin untuk menyembah pada Allah. Tapi di situ ada cerita dua anak yang kembar laki perempuan. Syariate beliau dinikahkan, nggak apa-apa, tunggal sekandung, tapi kembarannya harus tidak sama. Qabil ambek Habil. Singkat cerita, iblis iku mau nggodha nang kuwi, akhirnya salah satu di antara anak namanya Qabil itu mengikuti arahannya, jalannya iblis atau setan itu. Ini fungsinya adalah untuk membimbing terhadap menjadikan khalifah di muka bumi. Sekarang terhadap kita khususnya seorang laki ya, seorang suami, bimbinglah anak dan istrimu untuk menuju dan bertemu Allah sehingga bisa berjalan di atas fisabilillah. Tetapi dalam surat Ibrahim Allah katakan ayat 3, wa yasudduna an sabilillah. Ketahuilah, nafsu dalam dirimu itu selalu menghalang-halangi di antara anak-anakmu, istri-istrimu itu tidak berjalan di atas jalan Allah. Wis. Barang siapa yang berjalan di atas jalan nafsu, itu pasti terjadilah sesuatu kesengsaraan. Dan barang siapa yang berjalan di atas jalan Allah, disitulah akan menemukan satu kebahagiaan. Dikongkon milih. Wis. Iki secara syariat. Secara hakikat, mengapa Allah itu membuat cerita-cerita sing macam-macam seperti itu? Apa fungsinya? Padahal urip ning dunya iku laibun walahwun, seperti sandiwara. Gini Pak, kembali kepada ayat khalifah tadi. Di dalam diri sampean itu ono dulur Pak. Itu yang disebut jiwa dalam bahasa Quran, nafsu Pak. Nafsu nafsiyah dan amarah itu dimasukkan sifat yang namanya sifat basariyah. Sifat yang cenderung untuk mengikuti nafsu yang mengarahkan pada jalan nafsu. Kita disuruh bimbing. Yang kedua, ada nafsu lawamah dan mutmainnah, yang ini dimasukkan sifat basiroh, yang cenderung sifat basiroh itu mengajak berjalan di atas jalan Allah. Lah terus ruh ini sebagai raja, manakala raja itu bisa dipengaruhi oleh nafsu
nafsiyah ambek amarah, maka cerita lakoni kita itu mesti sengsara. Tapi manakala munculnya sifat basiroh itu yang mempengaruhi ruh sebagai raja, maka akan terjadilah satu kebahagiaan. Iku laibun walahwun. Dikatakan laibun walahwun itu, mohon maaf, koyoke la ono nggih, ning sejatine ora ono. Justru sing ngomong ono ikulah yang masuk di dalam sifat basaria akhirnya sengsara. Justru sing bahagia yang masuk tidak ono, otomatis sing ono mung Gusti Allah, ikulah yang bahagia. Akhirnya dalam istilah Al-Qur'an, sapa sing nandur ya kuwi sing ngunduh. Siapa yang menanam itulah yang menuai. Bapak Ibu hadirin, apa maksudnya Allah nggak cerita kaya ngene iki? Semata-mata Bapak Ibu, secara hakikat itu bentuk mempraktekkan janji kita pada Allah. Apa janji kita pada Allah sebelum kita dijadikan manusia? Yang disebut namanya ruh. Alastu birabbikum, hei arwah, betulkah aku Tuhanmu? Nggih. Sok kuwi muja-muji, bercinta, menyembah mung aku, nggih. Akhirnya Allah dawuh wa nafahtu, dan kutiupkan rohku itu terhadap jasad kai. Seret akil balik, akhirnya diuji. Kalau mengikuti sifat basiroh, loloslah. Kalau mengikuti sifat basariyah, itu tadi, makanya ada bahagia, ada sengsara. Itu sing ngrasakno nyong dhewe, bukan orang lain. Nyong dhewe, bukan orang lain. Bapak Ibu, sehingga mengapa disinilah butuhe Rasulullah diletakkan ke bumi ini, minadzulumati ilan nur, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini yang terseret di dalam alurnya sifat basariyah. Kalau ini dibiarkan, muncullah hasud, muncullah riya, muncullah takabur, dan lain sebagainya. Jadi nek kalau ditanya apa maksudnya dan tujuan Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menebus janji kita. Benartah awakmu tak kei amanah kalimat iki suk estu kita jalankan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita sebagai anak turune Nabi Adam persis kayak Nabi Adam. Apa Nabi Adam? Kena bujuke rayune iblis lah ngoten nggih. Allah katakan, dam wala taqrabah hadis sajarah, kau ingin terus hidup selamanya di surga? Kalau bahasa kita akhirat langgengan. Nggih. Situ ojo kok apa namanya kok langgar aturan teko aku. Apa itu? Wala taqrabah hadis sajarah. Jangan kau dekati pohon itu. Manakala kau mendekati, kau akan kepingin. Kalau kau kepingin, kau akan berupaya untuk mencari bagaimana caranya mendapatkan. Akhirnya Allah nyeluk iblis. Iblis ini iblis. Tak uji ini Adam kai. Siap? Diuji. Apa isine iblis? Kebalikan dari apa yang dikatakan Allah. Kalau Allah mengatakan, sepanjang kau nggak makan, sepanjang itu kau tetap selamanya di surga. Kalau di surga nggak ada cerita pak kayak gini ini nggak ono, nggak ada cerita ono si bojone wong selingkuh bojone, nggak ada. Ono surga kabeh gitu. Tapi asbabun nuzul, sebab-sebab munculnya satu ayat itu ada
ada sebabnya. Apa itu? Allah kan tadi dawuh sebelum Adam didadekne, Allah kan wis dawuh wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wau lo konsultasi ambek malaikat. Adam kan belum ada, ya dah? Belum ada. Lah, asbabun nuzule Gusti Allah iki mang ngusir Adam ambek iblis nang gone donya iku karena kae mau ndadekno mau. Diuji ajam, akhirnya apa? Ringkas cerita, iblis ngomong, "Dam, khuldi iku kan maknane kekal." Iya. Kuwi nek gak mangan khuldi yo gak kekal ning kene, kan kebalik, Pak. Kebalik. Akhirnya apa yang terjadi? Iblis lali. Adam lali ambek pesene Allah. Lali. Akhirnya mendekat nang pohon, akhirnya kepingin mendapatkan. Akhirnya diusir lah gitu toh terjadi. Sampai kali kula lali. Kok gak lali? Gak mungkin. Sampai niki sholat kelingan perkara sak liyane Gusti Allah, gak mungkin. Lali nek kita dulu roh itu janji yang koyo ngono iku. Anak kecil-kecil ini masih ingat yang belum balik. Ini jangan kau masukkan di akal, tapi di hati. Dia masih makrifat Allah. Tapi ketika akil balik, sampai kali kula tak takoi, dhisik kuwi ditakoni ku eling ngapian? Mboten nek. Lah ngoten nggih? Tidak merasa. Tapi nek gak merasa, mengapa Quran kok muncul? Kalau tidak ada satu perjanjian, nggak mungkin muncul ayat ini. Akhirnya Rasulullah dawuh dielingno. Ger, dulu awakmu janji nang Gusti Allah, kuwi ben eling nang Gusti Allah, nyong kuwi trapno ajaran iki. Akhirnya diterima. Oh iya, itulah namanya nyembah sejatine ana kuno artine apa? Eling. Sing tak maksud eling, gak ana iman iki kejaba mung Gusti Allah. Ada di situ. Jadi apa tujuannya Allah nggak cerita? Untuk ngetes sampan kali kula sing pernah janji dulu. Quran ini memang mengatakan la'ibun walahwun. Satu sisi adalah sandiwara kehidupan dikatakan sandiwara bagi sopo. Dikatakan tidak sandiwara bagi siapa? Nah, ini yang perlu kami jawab. Nyun sewu. Bagi wong sing durung kenal Allah, koyo ilo temenan. Nggih mboten. Koyo temenan. Iki bagi yang belum ke makrifat nang Allah. Koyo temenan kita yang melakukan. Tapi kalau kita sudah kenal Allah, mohon maaf. Sejimane jawabannya kebalikannya. Makanya saya memandang dari kacamata mana. Kalau dari segi kacamata syariat, mohon maaf, koyo temenan. Tapi kalau saya pandang dari sisi hakikat, menungso iki wis gak ono, wis lebur. Jadi Allah dewi, lho ngoten lho. Wis satu. Nomor dua, kok ada ono susah, ambek seneng lah ngoten lho ya. Apa sebenarnya maksud daripada ini? Nyun sewu Pak, inilah maksud mengapa adanya beberapa alam. Ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat. Apa alam barzah? Apa alam dunia? Apa alam akhirat? Allah sudah katakan alam dunia itu adalah maqam muhadharah, alam makhluk, mazra'atul akhirah, cara hadis Rasulullah, sebagai lahan tempat panjenengan ini menanam satu tanaman, menanam satu tanaman. Berarti nek nanam satu tanaman itu berarti dereng berbuah. Lah buah iki ane endi? Tergantung.
Jenengan buah ini kau petik di dunia, silakan. Kau petik akhirat, silakan. Kalau petik ke dunia, sampai ngeten. Kita melakukan sesuatu yang baik terhadap orang lain, terus dapat pujaan orang lain, sampai seneng, berarti jenengan sudah memetik buah. Ini sudah kau petik. Nanti sudah kau nggak metik apa-apa, kau sudah kau petik. Inilah yang kumaksud al-ubad yang golongan 1 dan golongan 2 itu tadi nanti. Bapak Ibu, dalam dunia ini kita itu ada langkah berikutnya perjalanan alam barzah. Apa alam barzah? Alam dimana pemisah antara dunia dan akhirat. Wa min waraihim barzakhun hatta ila yaumi yub'atsun. Bagi orang-orang yang sudah meninggal, ruhnya ketika saat dunia itu belum kenal Allah, pastilah kau dimasukkan alam barzah. Apa itu alam barzah? Sebuah dinding yang tebal yang menutupi ruh itu, sehingga ruh itu tidak bisa keluar ke dunia lagi dan tidak bisa ke akhirat sebelum hari kebangkitan datang. Makanya saya kurang sepaham dengan lagu ben malam Jumat. Lah niku to wonten ya. Ahli kubur padha mulih lah ngono. Aku ya jawab lah sepi lah aning kono. Yun sewu Pak. Tadi saya katakan khusus bagi ahli hijab atau ahli ruh yang ketika saat dunia belum mengenal Tuhannya, pastilah kau masuk di alam barzah. Gelap Pak, di sana itu gelap. Dia tidak akan pernah bisa ke dunia lagi, apalagi masuk di dalam dunia mimpi. Kadang-kadang lah sampai mimpi ketemu mboke, lah ngeten nggih, ketemu Pak E. Itu sebab apa? Lah ada gambaran, kadang Pak E aku ngipi rumah besar enak, kadang jadi wong gembel. Itu punya makna kondisi terhadap nenek moyang kita sebetulnya di situ. Apakah itu ruh itu kembali nang dunia nang sampean lewat dunia mimpi atau gimana? Ndak Pak, itu jenengan dicanda Allah dituduhno nang alam barzah. Nek sampean gak balik yo sampean turu kematen mati tidur sudah nggak bangun. Itu ahli hijab. Tapi bagaimana ahli syuhud, ahli ruh yang sudah tidak buta pada Allah ketika meninggal? Sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat sing ana njero alam barzah iku gak takon ngono Pak, gak takon marobuka manabiuka kiblatuka lan sak piturute. Talkine wak mudin wis gak kanggo. Ngapunten Kak Wadah. Para malaikat, para berarti kan banyak. Sayaqulunal ladzina qalu, para malaikat disuruh Allah berkata. Apa berkata apa? Udkhuluha, do mlebu sira kabeh ha ing tempat yang sudah disiapkan. Ha iku jannah, rahmat. Bisalamin aminin, dengan aman santosa, berarti tidak masuk di alam barzah. Karena apa? Karena barzahnya saat di dunia sudah sampai hancurkan. Paham ya? Kita di dunia ini Pak dikunjoro sampai nafsu lewat kesenangan dunia, akhirnya tidak tahu terhadap Allah. Kalau ini sudah jenengan hancurkan lewat suluk tadi ya, masuk di dalam muraqabah sampai ke musyahadah,
maka bebaslah kau. Makanya kula sanjang nek jenengan wis sampai pada Allah sudah makrifat, mati yo rapopo. Nek durung ojo pisan-pisan arep-arep mati. Gak ono Pak wong arep-arep mati, gak ono. Kecuali ala inna auliya illah. Niki. Ono salah satu cerita ya, mungkin sudah sering saya ceritakan. Kekasih Allah itu saking rinduni untuk mati dengan harapan dia tidak hanya secara jasmani rohani saja yang ingin bertemu Allah. Dia menek ning wit dawur, cara akal nek ceblok mati. Lah ngoten nggih. Ternyata belum waktunya Pak. Ketika nyeblok manu emprit rombongan liwat nisore set. Akhirnya mboten saged ceblok jlub mboten kena-kena gak mati. Satu saat ada satu kerajaan, rajanya punya anak yang sangat cantik sekali, cantiknya luar biasa. Satu kerajaan tapi tidak ada yang berani untuk menikahi. Sebab apa? Sebab mau menikah, yang mau menikahi mati. Ya belum sampai qabil tu nikah dinikahna uzawizuka, belum dinikahna wak mudin mati. Akhirnya wedi sak negara iku. Krungu ana kekasih Allah kepingin cepet mati, daftar Pak. Ngoniku moro seret. Nakokno namanya mukhadoro. Dipethukno. Wah cantike Pak, cara wong sak Tegal ngono, kan sing ngalahno, wis mesti kepencut. Mbasa wis ketemu mulih, oh kok durung mati, nah ngono ya. Oh kok bae nek pun nglamar khitbah, rajane ya bingung, kok durung mati, khitbah nanti mungkin waktu khitbah ngelamar nentokno jadwal nikah. Akhirnya selesai pulang gak mati. Padahal sebelumnya itu seneng tok nih langsung bisuke mati belum nakokno. Wis akhirnya jatuhlah pada waktu akad nikah. Rajanya ngomong ning atine, mungkin waktu nikah langsung mati. Ngoten niku mbasa sudah dijawab qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, gak mati. Sak negara iku bingung, rajane nggih bingung iki menungso apa jin. Ngoten wis bingung terus ndelala masih beliaunya nggih bingung kok gak mati. Akhirnya apa Pak? Ketika merawani, ngerti merawani nggih sampean? Apa bahasanya di sini? Malam pertama ya, malam pertama terjadi hubungan intim, malaikat Israel turun. Malam pertama. Akhirnya apa yang terjadi? Gelut Pak. Aku suwe njaluk mati-mati gak kok pateni, enak-enake kok langsung kate sik entenono dhisik. Dikon ngenteni. Tunggu dulu. Takdir oleh takdir akhirnya apa? Israel nggak mau menunggu sesuai perintah. Akhirnya apa yang terjadi? Gelut Pak. Beliau ambil malaikat Israel. Malaikat Israel jenenge kekasih Allah Pak. Lebih daripada malaikat. Dicekel gulune dikeplekno cagak, lisuh kabeh langsung balik nang Allah lapor. Gusti wonten kawula jenengan sing ndablek gak kena dijupuk ngoten. Akhirnya cerita kula mari dikeplek-keplekno lis yo tak dipijeti Gusti Allah wis suke tak paranane dhewe. Akhirnya apa Pak? Ketika saat sudah selesai malam pertama, Allah rawuh sret dijukuk dhewe mek Gusti Allah. Iku maksudnya para kekasih Allah sing jabut itu bukan malaikat Israel, tetapi Allah langsung kalbarki. Rasulullah iku mang oleh nyang ke isarah kalbarki
ketika wa inna ilaihi rojiunnya itu seperti kilat. Akhirnya anak kekasih Allah itu muncullah namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya apa? Berarti ngeten Pak, jenengan nek dereng duwe anak waktu nggawe biyen kok durung koyok kekasih iku ndamel maneh situ engkas. Ya. Dadi madhepan nang Allah, sik dunungno ati nang Allah, tajalikan nang Allah. Ketika saat sebelum melakukan hubungan intim, tajalekno rawuh nang Allah. Akhirnya kok muncul jenengno anak sampean lanang Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir wonten mawon. Jenengno kuwi engko Syekh katut dhewe. Pokoke gak Syekh wetan. Ya. Pokoke gak Syekh wetan, setan niku lho Pak. Bon, itu yang kedua. Jadi apa kok nggawe seneng gawe gak seneng semata-mata itu untuk ngelompokaken jenengan kali kula iki antara golongan ahli hijab dengan ahli suhud. Untuk yang ketiga apa tadi lupa saya. Apa dewek terus karena di luar dan di dalam sama kok kita madep. Ngeten iki berarti proses Pak ya. Ada proses taholli, ada proses tahalli, ada proses tajalli. Amit. Ada proses taholli, proses tahalli, proses tajalli. Apa taholli itu? Taholli adalah dimana di jagatnya hati sampean kali kula niki dereng kenal Allah. Masih ada dua Pak. Ada ingsun hamba ya, yang disebut makhluk. Ada ingsun Allah utawa urip yang disebut Kang Moho Suci. Di situ jenengan kali kula iki selalu memenangkan ingsunnya makhluk. Iki proses Pak ya, proses dulu. Segala hal apapun yang terjadi itu hati ini beriman selain Allah yang berperan. Contoh, apa ini namanya Pak? Laron yang mabur-mabur. Taholli itu adalah iman kita yang menuduh yang berperan adalah laron itu. Ya, oke, tinggal kedik we, sedikit demi sedikit. Ini taholli. Lah, Allah di situ memberikan satu pengajaran namanya tahalli. Apa? Proses penafian iman yang terhadap laron. Lah, ketika tahalli inilah terjadilah surat Al-Hadid ayat 3. Ada istilah dohir, ada istilah batin, ada istilah jobo luar, ada istilah dalam. Ini masih berlakunya kalimat madhep, masih berlaku karena masih ada sebutan jobo jero luar dalam awal akhir, huwal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batinu. Loh, masih ada sebutan toh karena proses tahalli. Ini proses solo, ada yang menghadap, ada yang dihadap, masih ada dua. Terus bagaimana status surat Al-Ikhlas ayat 1? Kul katakan Muhammad, huwa utawi hidup iku Allah, secara syariat disebut Allah iku ahadun tunggal. Bagaimana bisa sampai ke tunggal? Akhirnya diberikanlah satu ajaran namanya tajalli. Apa tajalli?
menetapkan keakuan ingsun Allah, ingsun urip iki. Kalau sudah di situ Bapak, maka tidak ada sebutan dalam, sebutan luar, sebutan awal, sebutan akhir. Kalau ada sebutan berarti Allah bertempat. Berarti Allah bertempat. Padahal Allah tidak butuh tempat. Lah, kalimat bertempat ada awal, ada akhir, ada dalam, ada luar. Itu hukum yang berlaku di tahalli. Ketika suluk mangkane Koco Toriko ada istilah robitoh. Apa robitoh itu? Menghadirkan wajah sang mursid. Iki konco-konco Toriko lho Pak nggih. Gak apa-apa, nggak apa-apa karena memang proses tahalli. Tapi ojo duduk di situ terus, maksudku iku ngono. Solokmu itu kudu harus kewusul. Bisanya kewusul, Anda harus memegang atau membawa kunci kemusyahadah apa? Adzikru bisiril asror. Ojo dzikir sir khafito yang masuk dalam latifah pitu, ojo. Ya kudu harus membawa dzikir sirul asror, baru Anda akan sampai ke alam kelanggengan, alam sawiji, alam ahad, alam musyahadah. Baru kalau tidak membawa adzikru bisiril asror, mohon maaf loh, tak ingatkan loh, saya menjadi korban puluhan tahun. Mohon maaf, saya dimasukkan dalam alam kasyaf Pak, di mana penuh dengan karomah, dan itu malah justru membelenggu diriku. Wis korban aku tok ae, kuwi aja melok-melok dadi korban. Loh niki sedawaya kanca-kanca dulu seperti ini. Karena apa? Belum mengenal zikir sirul asrar, disirino, dirahasiakan oleh guru-guru kita. Mengapa beliau merahasiakan? Nyun sewu, jangankan guru saya anggap sebagai orang lain, wong tuwaku mbahku dhewe lho jawab ngene. Yes ngono ngger aku biyen golekane sorok, kudu kuwe ya kudu ngerti sorok gitu we. Akhirnya ya tidak bulanan, tahunan muter-muter koyok bal bekel niku lho. Ngerti? Mumet jalan di tempat. Tapi pada akhirnya di situ pasti akan dibuka Allah sendiri. Tinggal kita butuh waktu lama apa waktu cepat. Makanya iki wis 2025 wis sedang tak gawe waktu cepat. Makanya mengapa saya berani mengatakan dengan terang-terangan tentang sirul asror, karena waktu sudah sedikit, karena waktu tinggal sedikit, dan itu semuanya semata-mata juga karena Allah, karena urusan beliau-beliau yang nggak mau buka, bukan urusan saya, bukan urusan saya, dan saya hormati, dan saya tidak akan pernah menyalahkan, karena dulu memang saya juga begitu jawabnya. Mbah saya juga begitu kok. Apa? Memang tak kayak gini kuwi cek ngerti soro. Ngoten lah. Saya sendiri nggak mau jenengan soro. Laksana saya misalkan sebagai orang tua punya anak wakeh, wis anakku tak totoni rek. Omah tak gaekno dewe-dewe, sembarang tak siapi nyambut gawe, cek kariplek lho ngoten lho. Lah, ada orang tua yang berprinsip seperti itu loh Pak ya. Nyambut gawe wong tua iku wis empuh omsete digedhekno kanggo noto anak sok cekak mikir nemen-nemen urusan dunya. Ada yang seperti itu, ada yang berpedoman iku urusane dhewe, aku sok matek yo gak tak gawa. Lah ngoten nggih. Monggo iku urusane wong tua dhewe. Jadi itu tidak akan pernah ada njaba jero kalau sudah sampai pada akhlak. Jadi wis gak mengatakan arah, ayatnya memang fa'aina matuwallu, dimanapun kau mengarah di situ ada wajah Allah, berarti masih ada arah etan, arah kulon, arah. Kalau sudah di ahad sudah tidak ada
arah. Nggih, ada lagi? Jam sudah 12:30. Oke, nggih pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa yang sudah digelar tadi semata-mata semuanya hak, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mulai awal sampai akhir barangkali di antara panjenengan ada yang tertusuk hatinya sampai sakit. Mohon maaf, baik di dalam maupun di luar sana. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya satu, untuk mengkritik panjenengan supaya naik tingkat panjenengan, hanya itu dok. Nggih, mohon maaf barangkali ada yang merasa tersinggung dan lain sebagainya. Kami juga manusia, tidak lepas dari salah kefahaman, dan mudah-mudahan harapan saya mulai awal sampai akhir menjadikan satu ilmu ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.